Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berolahraga di pagi hari. Dia langsung melakukan persiapan karena sudah mendapatkan sebuah tugas dari bos mafia untuk mengeksekusi seseorang. Perlengkapan yang sudah dipakai oleh dirinya dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dia yang sudah berpengalaman dan profesional dalam hal membunuh, langsung eksekusi. Don't answer that. Sungguh pembunuh berdarah dingin. Dia telah mengeksekusi targetnya dengan seperkian detik. Namun ketika masuk ke dalam kamar, ada seorang bocah yang sedang bermain video game. Karena dia adalah bukan target dan tidak menimbulkan ancaman, akhirnya wanita ini telah membiarkan si bocah tetap hidup. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Si bocah yang telah dibiarkan hidup, dia harus bekerja keras karena tidak mempunyai siapapun untuk menghidupi kehidupan dirinya. Dia yang sekarang menjadi gelandangan dan dipungut oleh seseorang untuk menjadi kurir narkoboy yang telah mengirimkan ke seorang pelanggan supaya bisa mendapatkan keuangan. Namun sayang sekali si pelanggan malah memberikan uang kurang, sehingga si bocah menodong senjata. Because Uncle knows the deal. You call him. Hey, you little shit. Hey. Go in the refrigerator. Take the 5. No, I said you could take 5. You lied. Kemudian si bocah yang telah menyelesaikan tugasnya mengambil uang 2 kali lipat, akan memasuki sebuah ruangan dan akan melapor kepada bosnya. Bocah inilah yang bernama Denny. Dia yang telah melapor kepada bosnya tentang kejadian tadi dan dia telah mendapatkan 2 kali lipat. Namun di perjalanan Denny mengatakan kepada bosnya bahwa dia telah mengambil $1 untuk membeli makanan karena dia sangat lapar sekali. Seorang pria yang menjadi bosnya si Denny yang bernama Uncle, dia tidak rela uangnya diambil dengan secara terang-terangan, bahkan dia telah mendapatkan 2 kali lipat. Sampai-sampai si Denny dihajar. Sungguh kehidupan yang sangat keras, di mana Denny sekarang tidak mendapatkan apa-apa, sampai-sampai dia tertidur karena saking laparnya. Lalu tiba-tiba singkat cerita, entah apa yang terjadi, Denny ketika tersadar dia berada di atas sofa, ternyata diselamatkan oleh seorang wanita. Dialah yang bernama Mary. Dan ternyata wanita inilah yang telah membunuh ayahnya 1 tahun yang lalu. Sampai-sampai si bocah telah diintel setelah sekian lamanya. Ketika si bocah Denny telah mendapatkan sebuah masalah, Mary langsung hadir untuk bisa menyelamatkan dan memberikan makanan kepada Denny untuk bisa mengisi tenaga. Setelah itu Denny langsung diobati. Come on, let's clean up that cut. Who did that to you, Uncle? Selang beberapa lama kemudian, ketika Denny menceritakan apa yang telah terjadi ke dalam hidupnya, ternyata Mary baru tahu ternyata si Denny sering disiksa oleh si Uncle. Sampai-sampai Mary langsung datang ke sebuah tempat di mana ini adalah tempat kediaman si Uncle bersama para konco-konconya. Dan Mary langsung masuk ke dalam ruangan si Uncle memberikan 1 tas berisi narkoboy, mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi seorang bos dan dia telah memperlakukan semena-mena. Namun si Uncle mengatakan itu adalah bukan urusanmu. Sampai-sampai Mary naik darah dan membantai semua orang. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Seakan-akan Mary tidak melakukan apapun, dia pun terus saja menyanjung kepada si bocah Denny untuk bisa bermalam di tempat ini. Dia mengatakan anggap saja rumah sendiri karena Mary akan melakukan pekerjaan di malam ini. Dia yang sudah bersiap-siap untuk bisa melakukan pekerjaan melihat si Denny yang sudah tertidur, langsung diberikan selimut. Namun ternyata si Denny hanyalah pura-pura tidur dan dia masih terbuka.
Selang beberapa lama kemudian, ternyata Mary telah diajak rapat paripurna bersama bos mafia. Dialah laki-laki yang paling bengis, yang bernama Bos Benny. Seorang bos mafia terbesar di Amerika mengatakan kepada Mary bersama para anak buahnya bahwa salah satu anggota pesaingnya yang bernama Uncle telah dibunuh oleh seseorang. Kemudian asistennya Bos Benny yang bernama Tom, sekaligus anak pertamanya Bos Benny, mengatakan kita harus bisa bernegosiasi. Jangan sampai mereka semua menyalahkan kelompok kita semua. Tom, arrange a meeting for tomorrow. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Danny baru saja terbangun. Dia yang telah melihat semua sekeliling sudah berbeda karena dia telah hidup nyaman di tempat ini. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Mary, dia pun langsung mengatakan bahwa nanti malam dia akan melakukan tugas yang sangat penting. Jangan sampai dia bermacam-macam, apalagi melakukan apapun. Yang paling penting adalah jangan sampai masuk ke kamarnya. Kemudian ketika siang harinya, Bos Benny langsung melakukan rapat paripurna bersama bos mafia yang lain. Seorang laki-laki, dialah yang bernama Bos Luka Kozlov, mengatakan kepada Bos Benny bahwa kematian Uncle anggotanya sendiri itu adalah sebuah tanda-tanda peperangan untuk bisa mendapatkan sebuah wilayah peranggotaan. Karena mereka semua dalam satu bisnis yang sama. Kemudian Benny mengatakan bahwa ini semua harus kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. I promise you, Luca. Good. Singkat cerita, ketika selesai melakukan rapat paripurna bersama Bos Luka, di mana Benny bersama Tom dan Mary telah melakukan rapat paripurna yang kedua, mereka semua tidak mengetahui bahwa si Uncle telah dibunuh oleh Mary. Mereka pun langsung melakukan persiapan untuk bersiap-siap peperangan. Mary, and you will do this? Done. So be it. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya Mary baru bisa membawa Danny keluar rumah untuk bisa berjalan-jalan supaya dia tidak mumet di dalam rumah terus, sambil jajan di pinggir jalan untuk bisa menyenangkan hati Danny. Dia bisa membeli apapun asalkan dia menurut. Namun ternyata Mary datang ke tempat ini sambil melakukan pengintaian terhadap seseorang anggota Bos Luka untuk bisa mempersiapkan penyerangan supaya mereka tidak bisa dianggap enteng. Setelah itu semua mendapatkan sebuah informasi. Akhirnya di mana Mary dan Danny sedang melakukan obrolan yang sangat serius. Danny sangatlah sengsara ketika sang ayah dibunuh 1 tahun yang lalu dan dia hidup menjadi sebatang kara. Kemudian keesokan harinya di hari yang sangat indah dan cerah, di mana Mary sedang melakukan persiapan. Anggota Bos Luka yang telah diintai beberapa hari yang lalu, ternyata dia sedang melakukan lari sore. Kemudian sesuai instruksi dari Bos Benny, akhirnya dia pun dihabisi dengan secara tragis. Setelah kejadian pun memanas antar dua bos mafia yang semakin mencekam. Mereka semua sedang mempertahankan wilayahnya masing-masing. Di mana Bos Benny yang sedang melakukan perjalanan, mereka semua tidak sadar bahwa Bos Benny bersama para konco-konconya sekarang sedang diintai oleh anggotanya Bos Luka. Hingga pada akhirnya disinilah pembantaian telah dimulai. Back hard. Now. Sungguh kejadian yang sangat mengerikan, di mana Tom langsung menyarankan kepada Bos Benny sebagai ayahnya untuk melakukan serangan balik, karena kita semua tidak boleh melakukan seperti ini terus, diam dan tidak melakukan apa-apa. Hingga pada akhirnya Tom langsung datang ke apartemennya Mary, yang sedangkan Mary tidak ada di rumah.
hell are you? Doing here? What are you doing here? Sungguh disayangkan sekali di mana si Tom yang telah mempunyai kunci serep. Dia telah masuk ke apartemennya Mary, melihat ada si bocah yang sedang duduk di atas sofa. Langsung mengatakan siapakah dirinya, menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting untuk menghubungi Tom jika Mary kembali. Give it a message. Danny, I told you not to go in my goddamn room. Your friend came over. Nice guy. Dengan tanpa sengaja, ternyata si Danny telah menggeledah kamarnya Mary, mendapatkan beberapa senjata perlengkapan yang sangat mengerikan. Apakah yang telah dilakukan oleh Mary? Namun Tom mengatakan bahwa seseorang yang telah membantai kelompoknya membutuhkan Mary untuk segera datang. Namun Mary tidak menanggapinya untuk bisa menguatkan kepada Danny jangan sampai menghiraukan apapun. This is about you and me. Understand? Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari, di mana Mary langsung bertemu dengan bos Benny. Namun dia tidak menceritakan tentang penyerangan siang tadi, tetapi dia menceritakan tentang seorang bocah yang telah tinggal di apartemennya Mary. Apakah dia adalah anak pulung atau seseorang yang telah dipungut dari jalanan? Dan bos Benny langsung mengatakan kepada Mary untuk mengundang si bocah di makan malam. You know, with the house for dinner. It's Mina's birthday. Kemudian keesokan harinya, Mary langsung membawa Danny ke butik baju. Dia harus memilih baju yang cocok untuk bertemu dengan bos Benny. Karena ini adalah undangan resmi dari bosnya, dia tidak bisa menyangkal. Karena ini adalah situasi yang sangat berbahaya jika mereka berdua salah berbicara. Dengan memberikan sebuah instruksi dari Mary, dia pun sambil memberikan sebuah informasi dari mulai nama, alamat, asal, dan apa yang dilakukan sebelum bertemu dengan Mary. Semuanya telah diatur oleh Mary supaya tidak dicurigai oleh bos Benny. He is not to be trusted. Remember that. Singkat cerita, acara makan malam pun telah tiba, di mana Danny dan Mary telah berpakaian yang sangat rapi dan menyambut hangat undangan dari bos Benny. Mereka semua langsung melakukan perbincangan antara si bocah dari mana. Namun bos Benny yang sekarang sedang senang hatinya, dia meminta kepada Mary untuk berdansa bersama. Namun di tengah-tengah obrolan yang sangat serius, Mary meminta kepada bos Benny ingin keluar dari kelompok dan menjadi orang normal. I just want to do something else with my life. Well, this can wait till tomorrow. Okay. Good morning. Kemudian keesokan harinya pagi yang sangat indah, di mana Mary langsung mempersiapkan sarapan pagi untuk Danny. Seperti dia melakukan kepada Danny adalah anak sendiri. Namun di mana Mary langsung memberikan pesan bahwa dia akan menjalankan sebuah pekerjaan sampai larut malam. Jangan sampai seseorang datang ke tempat ini dan kunci pintunya untuk bisa melakukan keamanan. Karena sejak kejadian semalam pastinya ini beresiko sekali. Hingga pada akhirnya mereka berdua langsung membuat sebuah kesepakatan. Tak terasa malam pun telah tiba, di mana Mary akan menjalankan sebuah tugas dari bos Benny, bertemu dengan Tom di tengah-tengah hutan. Mereka berdua akan menjalankan tugas memberikan penyerangan balik kepada bos Luka karena telah menyerangnya beberapa hari yang lalu. Dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama bos Benny, mereka pun akan menghajar semua orang di kelompoknya bos Luka. Dengan tanpa basa-basi, persiapannya sudah lengkap, akhirnya menyerah. Where's Luca?
Wrong answer. Sungguh tanpa diduga, dalam operasi ini ternyata Mary telah tertembak di bagian perutnya. Namun dia tidak mau bantuan dari Tom. Sampai pada akhirnya Tom langsung melaporkan kepada bos Benny bahwa Mary ingin keluar dari kelompok. I don't know what you want. Well, I don't. What's going on? Nothing. Kemudian di sisi lain kita melihat Mary yang telah bersimpah darah karena perutnya telah tertembak. Dia yang telah terengkeh-engkeh dibantu oleh Danny untuk masuk ke dalam ranjang karena dia ingin beristirahat sebentar. Dan Mary meminta kepada Danny untuk tidak khawatir karena situasi seperti ini sudah biasa. Memberikan selimut kepada Mary, tetapi Danny mempunyai sebuah pikiran yang lain. Dia membuka berangkas senjata, keluar dari rumah akan menuju suatu tempat. Danny. Entah apa yang dilakukan oleh si Danny, dia telah datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Tanpa diduga, ternyata si Danny akan datang ke markasnya bos Benny, mengatakan kepada penjaga bahwa seseorang yang bernama Danny Boy ingin bertemu dengan dirinya. Yeah, Tell him it's Danny Boy. Danny Boy. All right. Go ahead. Singkat waktu setelah dikonfirmasi oleh bos Benny, maka Danny telah dipersilakan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Entah apa yang dipikirkan oleh si Danny, dia pun akan menemui bos Benny dan dia akan melakukan perbincangan. Anyway, something on your mind? Setelah masuk ruangan bersama bos Benny, mereka berdua saja yang ada di ruangan tersebut. Tanpa basa-basi, Danny mengatakan kepada bos Benny bahwa Mary tidak mau bekerja lagi di bawah keteknya bos Danny. Dia meminta kepada si bos untuk bisa melepaskan Mary karena dia tidak mau bekerja lagi dengan dirinya. Akan tetapi bos Benny pastinya tidak mau, sampai-sampai dia saling mengancam. Lalu tiba-tiba I don't think so. No. dengan langkah berani, Danny pun langsung menodongkan senjata kepada bos Benny. Namun bos Benny yang sekarang sambil santai untuk bisa membuka sebuah rahasia, karena 1 tahun yang lalu Mary yang telah dikirim ke suatu tempat untuk membunuh seseorang dan dia telah menyisakan seorang anak laki-laki, dan ini yang bernama Danny. Namun ujungnya itu memang berbeda. Walau seperti itu, semua ceritanya sama apa yang telah menimpa dari kehidupan Danny. Hingga pada akhirnya Danny pun sekarang mulai ragu apa yang telah terjadi. Because she feels guilty. She means you an orphan. Sungguh tanpa diduga, Danny sekarang mengira bahwa Mary lah yang telah membunuh ayahnya. Dengan seketika di mana Mary langsung datang. Go! You're not getting out of here. Situasi pun semakin genting di mana bos Benny terus saja mengancam kepada Mary karena dia tidak tahu berterima kasih telah dipungut di pinggir jalan seperti apa yang telah dilakukannya. Kalau tidak, dia sudah menjadi gelandangan ataupun PSK. Namun seperti itu, di mana Mary hanya menginginkan kehidupan normal dan tidak mau hal yang seperti ini, meminta untuk pergi dari tempat. Namun bos Benny tidak rela dengan semuanya. You're not going anywhere. Mary. Sungguh tanpa diduga, semua pun langsung gempar di mana bos Benny telah dibunuh oleh seseorang dan semua orang tidak melihat siapakah yang telah membunuhnya. Tom yang sekarang baru saja tiba, sang ayah tercinta sekaligus bos dari kelompok mafia, ternyata telah dibunuh dengan secara tragis oleh orang yang tidak dikenal. Semua orang pun menjadi bingung karena tidak ada saksi mata dalam kejadian ini. Namun salah satu dari mereka mengatakan ada seorang bocah, dia datang ke tempat ini untuk bertemu dengan bos Benny. Mungkin saja bocah tersebut bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Tom langsung mengingat bahwa itu adalah Danny.
Sedangkan di sisi lain, Mary langsung bertemu dengan Danny menceritakan semuanya tentang 1 tahun yang lalu. Memang betul dia telah membunuh sang ayah, tetapi dia tidak membunuh Danny karena Danny tidak bersalah dengan apapun. Sang ayah yang memang sudah bersalah, dia adalah gembong narkoboy, sehingga dia telah rakus dengan apa yang telah dimilikinya. Namun kita harus saling mengerti. Akhirnya mereka pun akan saling menjaga. They gonna come after you. They gonna come after you. We gotta go. Come on. Setelah situasi semakin genting, di mana Mary langsung memerintahkan kepada Danny untuk tinggal di mobil. Dia akan masuk ke dalam apartemennya untuk membawa semua persenjataan yang sangat lengkap dan uang tunai, supaya dia bisa pergi ke kota lain dan memulai kehidupan yang baru. Namun sayang sekali, di mana Danny yang berada di bawah sana, dia akan memberitahu dengan memijit klakson, tetapi mobilnya malah beradu. Where you going? Hey! Put your hands off me! Sungguh disayangkan sekali, anak buahnya si Tom telah menangkap si Danny dan dibawa ke suatu tempat untuk bisa mendapatkan sebuah keterangan. Akan tetapi mereka sudah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Mary. Kemudian Tom langsung memberikan sebuah pesan, "Anak itu ada padaku." Tanpa basa-basi, Mary pun langsung mengamuk. Sungguh mengerikan sekali. Jiwa brutal yang ada di dalam Mary pun telah keluar. Dia membantai semua anggotanya Bos Benny yang sekarang sudah mati dan akan menyelamatkan Danny yang sedang sandra oleh si Tom. Sayangnya seluruh para anggotanya Bos Benny, mereka semua telah diturunkan untuk memburu Mary. Disinilah pertarungan dilanjut kembali. Sampai saat ini, di mana Mary belum bisa menemukan si Danny. Akan tetapi, Mary yang terus saja mencari dari lantai ke lantai untuk bisa menemukan si Danny. Hingga pada akhirnya terdengar suara Danny yang telah meminta tolong. Ternyata ada di sebuah tempat dengan keadaan terikat. Situasi pun yang sekarang sudah mencekam, di mana Mary terus saja berhati-hati ditakutkan ada si Tom yang akan menyerang. Membuka satu ikatan untuk bisa membawanya pergi. Tiba-tiba saja Tom ada di belakang mereka berdua, mengatakan pengkhianat harus mati. Tetapi ini semua tidak ada hubungannya dengan Danny. Tanpa basa-basi, Danny disuruh untuk pergi. Sit down! Listen to me. I'm walking out of here. Newsflash, Mary. You ain't the mothering type. I will drop you, Mary! Newsflash, asshole. Sekali, di mana si Tom telah dihajar dan dia ditembak sampai mati di kepalanya. Mary yang terus saja berlari sampai kesakitan untuk mencari di manakah Danny berada. Disinilah mereka berdua pun langsung bertemu dengan penuh haru. Bagaikan anak dan emak, di mana mereka berdua bertemu dengan keselamatan yang aman sentosa, sehingga mereka pun langsung memutuskan untuk hidup bersama. Disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
satu pembunuh bayaran yang telah membuat sebuah kesalahan untuk bisa menyelamatkan seorang bocah. Sampai pada akhirnya peperangan antar mafia telah dimulai. Namun ini semua menghasilkan dua kelompok mafia telah hangus di dunia ini. Dan ini memberikan sebuah pernyataan yang sangat bagus sekali. Sekarang apa yang dilakukan oleh Mary bersama si bocah Danny? Yang jelas mereka telah membangun sebuah keluarga seperti anak dan emak. Mereka pun telah hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang telah mengekang dirinya. Memang film yang sangat penuh haru. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.